Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Setiawati, Presensi 1. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. C. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 8. Peraturan daerah atau kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. 9. Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut dengan Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 11. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 12. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. 14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian 16, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 2, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Pasal 4. Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bab 2. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi a. Kejelasan tujuan, b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. Kejelasan rumusan dan g. Terakhir, keterbukaan. Pasal 6. 1. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas a. Pengayoman, b. Kemanusiaan, c. Kebangsaan, d. Kekeluargaan, e. Kenusantaraan, f. Bhinneka Tunggal Ika, g. Keadilan, h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 2. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bab 3. Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 7. 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, d. Peraturan pemerintah, e. Peraturan presiden, f. Peraturan daerah provinsi, dan g. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 8. 1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian yang pasal 2, ayat 2, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9, 1. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 10. 1. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu,
D. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau E. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 2. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan oleh DPR atau Presiden. Pasal 11, materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Pasal 12, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 13, materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pasal 14, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 15, 1. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam A. Undang-undang, B. Peraturan daerah provinsi, atau C. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. 3. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana pendenda selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Bab 4. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan bagian ke-1 Perencanaan Undang-undang. Pasal 16 Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 18 dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 16 penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas A. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Perintah undang-undang lainnya, D. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, F. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, G. Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis DPR, dan H. Aspirasi dan Kebutuhan Hukum Masyarakat. Pasal 19 ayat 1 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi A. Latar belakang dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, dan C. Jangkauan dan arah pengaturan. 3. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Pasal 20. Penyusunan Prolegnas. 1. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. 2. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. 3. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun. 4. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. 5. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 21, penyusunan Prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan atau masyarakat. 4. Penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 5.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan DPR. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan Presiden. Pasal 22. 1. Hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 2. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPR. Pasal 23. 1. Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Pengesahan perjanjian internasional tertentu, B. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi, C. Anggaran pendapatan dan belanja negara, D. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan atau kabupaten atau kota, dan E. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencakup A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, dan B. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Bagian kedua, perencanaan peraturan pemerintah. Pasal 24, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah. Pasal 25, 1. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. Pasal 26. 1. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pasal 27. Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 28. Dalam hal tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah. 2. Perancangan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Pasal 29. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan Presiden. Bagian ketiga, perencanaan peraturan Presiden. Pasal 30. Perencanaan penyusunan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan Presiden. Pasal 31. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29 berlaku secara mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan Presiden. Bagian keempat, perencanaan peraturan daerah provinsi. Pasal 32. 1. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam prolegda provinsi. Pasal 33 ayat 1. Pasal 33 prolegda sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan undang-undangan lainnya. 2. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan undang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi A. Latar belakang dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, C. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan D. Jangkauan dan arah pengaturan. 3. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Pasal 34 ayat 1. Penyusunan prolegda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi. 2. Prolegda provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi. 3. Penyusunan dan penetapan prolegda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
Pasal 35, dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas A. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, B. Rencana pembangunan daerah, C. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan D. Aspirasi masyarakat daerah. Pasal 36. 1. Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 3. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan DPRD Provinsi. 5. Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan gubernur. Pasal 37. 1. Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi. 2. Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi. Pasal 38. 1. Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Akibat putusan Mahkamah Agung dan B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. 2. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi di luar Prolegda Provinsi. A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. B. Akibat kerjasama dengan pihak lain. Dan C. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. Bagian kelima, perencanaan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 39, perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota dilakukan dalam Prolegda kabupaten atau kota. Pasal 40, ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 41, dalam Prolegda kabupaten atau kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya. Bagian keenam, perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 42. 1. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing. 2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh lembaga, komisi atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun. Bab 5. Penyusunan peraturan perundang-undangan bagian ke-1. Penyusunan undang-undang. Pasal 43. 1. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. 2. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari DPD. 3. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau C. Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Perancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Pasal 44. 1. Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. 2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pasal 45. 1. Rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR
DPR disusun berdasarkan prolegnas. 2. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan A. Otonomi daerah, B. Hubungan pusat dan daerah, C. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, D. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan E. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 46. 1. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan DPR. Pasal 47. 1. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 2. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan atau konter non-kementerian. 3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Presiden. Pasal 48. 1. Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik. 2. Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. 3. Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang untuk membahas usul rancangan undang-undang. 4. Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. Pasal 49. 1. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. 3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 50. 1. Rancangan undang-undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. 2. Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melaksanakan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. 3. DPR mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima. 4. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Pasal 51. Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang yang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR dan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Bagian kedua, penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pasal 52. 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. 2. Pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. 3. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. 5. Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. 6. Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 5, DPR atau Presiden mengajukan
Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 7. Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 6 mengatur segala akibat hukum dari pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 7. Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ditetapkan menjadi undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pasal 53. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dengan peraturan presiden. Bagian ketiga, penyusunan peraturan pemerintah, pasal 54. 1. Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan presiden. Bagian keempat, penyusunan peraturan presiden. Pasal 55. 1. Dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan presiden diatur dalam peraturan presiden. Bagian kelima, penyusunan peraturan daerah provinsi. Pasal 56. 1. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. 2. Rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. 3. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai A. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, B. Pencabutan peraturan daerah provinsi, atau C. Perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Pasal 57. 1. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. 2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pasal 58. 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 59. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur diatur dengan peraturan presiden. Pasal 60. 1. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan DPRD provinsi. Pasal 61. 1. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. 2. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi. Pasal 62. Apabila dalam satu masa sidang DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan peraturan daerah provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Bagian ke-6. Penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 63. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis dan muntandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Bab 6. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 64. 1. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. 3. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan presiden. Bab 7. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang bagian ke-1. Pembahasan perancangan undang-undang. Pasal 65. 1. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. 2. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan A. Otonomi daerah, B. Hubungan pusat dan daerah, C. Pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, D. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan E. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. 3. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan hanya pada pembicara tingkat 1. 4. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. 5. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pasal 66. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Pasal 67. 2 tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 terdiri atas A. Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, dan rapat panitia khusus, dan B. Pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Pasal 68. 1. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: A. Pengantar musyawarah, B. Pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan C. Penyampaian pendapat mini. 2. Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. B. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 berasal dari DPR. C. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden, atau D. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 berasal dari Presiden. 3. Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diajukan oleh A. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, atau B. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2. 4. Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat 1 oleh A. Fraksi, B. DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dan C. Presiden. 5. Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan huruf D dan atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B, pembicaraan tingkat 1 tetap dilaksanakan. 6. Dalam pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Pasal 69. Pembicaraan tingkat 2. 1. Pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan A. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan C. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. 2. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 3. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Pasal 71. Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. 2. Rancangan undang-undang yang sedang
dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan DPR. Pasal 71. 1. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. 2. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan rancangan undang-undang. 3. Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut. A. Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diajukan oleh DPR atau Presiden. B. Rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Dan C. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Bagian kedua, pengesahan rancangan undang-undang. Pasal 72. 1. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. 2. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak persetujuan bersama. Pasal 73. 1. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. 2. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 3. Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kalimat pengesahannya berbunyi, undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pasal 74. 1. Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. 2. Penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah tidak atas perintah suatu undang-undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 8. Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Bagian 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi. Pasal 75. 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. 2. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. 3. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam rapat komisi atau panitia atau badan atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi. Pasal 76. 1. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. 2. Rancangan peraturan daerah provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi. Bagian kedua, pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 77, ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pembahasan peraturan daerah kabupaten atau kota. Bagian 3, penetapan rancangan peraturan daerah provinsi. Pasal 78. 1. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi sebagaimana provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. 2. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Pasal 79. 1. Rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditandatangani oleh gubernur dalam jangka waktu 30 hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan. 3. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kalimat pengesahannya berbunyi, peraturan daerah ini dinyatakan sah. 4. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah provinsi sebelum pengundangan naskah peraturan daerah provinsi dalam lembaran daerah. Bagian keempat, penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 80, ketentuan mengenai penetapan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dan 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan peraturan daerah kabupaten atau kota. Bab 9 pengundangan. Pasal 81, agar setiap yang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam A. Lembaran Negara Republik Indonesia, B. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, C. Berita Negara Republik Indonesia, D. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, E. Lembaran Daerah, F. Tambahan Lembaran Daerah, dan atau G. Berita Daerah. Pasal 82, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia meliputi A. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan presiden, dan D. Peraturan perundangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pasal 83, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 84, 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 2. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 85, pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dan 83. Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 86, 1. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota diundangkan dalam berita daerah. 3. Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran daerah dan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Pasal 87, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bab 10, penyebarluasan. Bagian ke-1, penyebarluasan prolegnas perancangan undang-undang dan undang-undang. Pasal 88, 1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang. 2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89, 1. Penyebarluasan prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi atau panitia atau badan atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 3. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 90, penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. 2. Penyebarluasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 91,
Ayat 1, dalam hal peraturan perundang-undangan yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2. Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan terjemahan resmi. Bagian kedua, penyebarluasan Prolegda, rancangan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 92. 1. Penyebarluasan prolegda dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah. 2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pasal 93. 1. Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. 3. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati atau wali kota dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Pasal 94. Penyebarluasan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Bagian ketiga, naskah yang disebarluaskan. Pasal 95, naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. Bab 11, Partisipasi Masyarakat. Pasal 96. 1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui a. Rapat dengar pendapat umum, b. Kunjungan kerja, c. Sosialisasi, d. dan atau d. Seminar lokakarya dan atau diskusi. 3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bab 12. Ketentuan lain-lain. Pasal 97. Teknik penyusunan dan atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutadis bagi teknik penyusunan dan atau bentuk keputusan presiden, keputusan pimpinan majelis pemusyawaratan rakyat, keputusan pimpinan DPR, keputusan pimpinan DPD, keputusan ketua Mahkamah Agung, keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, keputusan Ketua Komisi Yudisial, keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, keputusan Gubernur Bank Indonesia, keputusan Menteri, keputusan Kepala Badan, keputusan Kepala Lembaga, atau keputusan Ketua Komisi yang setingkat, keputusan pimpinan DPRD Provinsi, keputusan Gubernur, keputusan pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota, keputusan Bupati atau Wali Kota, keputusan Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 98. 1. Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 99. Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1, tahapan pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. Bab 13. Ketentuan penutup. Pasal 100. Semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati atau wali kota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang bersifat mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 101. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara nomor 4389 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 102. Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 103, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 104, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011, Presiden Republik Indonesia tanda tangan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanda tangan Patrialis Akbar, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan. C. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan atau penetapan pengundangan. 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 8. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. 9. Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut dengan Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 11. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan dari kebutuhan hukum masyarakat. 12. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. 13. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. 14. Pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaiannya hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. 15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 16. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. 1. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. 2. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. 3. Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun. 4. Sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, DPR, DPD, dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. 5. Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. 6. Penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. 3. Ketentuan ayat 4 pasal 21 diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut. Pasal 21. Penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 3. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPRD, DPD, dan atau masyarakat. 4. Penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan DPR. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan Presiden. 4. Ketentuan ayat 2 pasal 23 diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut. Pasal 23. 1. Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Pengesahan perjanjian internasional tertentu, B. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi, C. Anggaran pendapatan dan belanja negara, D. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan atau kabupaten atau kota, dan E. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencakup A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dan B. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan ayat 1 pasal 26 diubah sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut. Pasal 26. 1. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden. 6. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 47. 1. Rancangan undang-undang yang selanjutnya diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah di non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 2. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. 3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Presiden. 7. Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 49.1. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. 3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengordinasikan persiapan pembahasan dengan Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 8. Ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 54. 1. Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemrakarsa, pembentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perancangan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan Presiden. 9. Ketentuan pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 55. 1. Dalam penyusunan rancangan peraturan Presiden, pemrakarsa, pembentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan Presiden diatur dengan peraturan Presiden. 10. Ketentuan ayat 2 pasal 58 diubah sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut. Pasal 58. 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 11. Di antara pasal 71 dan pasal 72 disisipkan satu pasal, yakni pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 71A. Dalam hal pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode selanjutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. 12. Ketentuan pasal 72 tetap, penjelasan pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. 13. Ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 85. Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia atau berita negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dan pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 14. Ketentuan ayat 1 pasal 91 diubah sehingga pasal 91 berbunyi sebagai berikut. Pasal 91. 1. Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan terjemahan resmi. 15. Di antara bab 10 dan bab 11 disisipkan satu bab, yakni bab 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Bab 10A, pemantauan dan peninjauan terhadap perundang-undang. Di antara pasal 95 dan pasal 96 disisipkan dua pasal, yakni pasal 95A dan pasal 95B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 95A. 1. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku. 2. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. 3. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. 4. Hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menjadi usul dalam penyusunan prolegnas. Pasal 95B. 1. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam 3 tahap sebagai berikut. A. Tahap perencanaan, B. Tahap pelaksanaan, dan C. Tahap tindak lanjut. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang diatur masing-masing dengan peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden. 17. Di antara bab 12 dan bab 13 disisipkan satu bab, yakni bab 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Bab 12A, ketentuan peralihan. 18. Di antara pasal 99 dan pasal 100 disisipkan satu pasal, yakni pasal 99A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 99A. Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia tanda tangan Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2019, PLT Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanda tangan Cahyokumolo. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, salinan sesuai dengan aslinya, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.